Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya waktu pagi, siang, sore, malam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu yang diberikan kepada kita. Salawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Maha suci Allah yang kerajaan ada di tangannya, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian siapa yang terbaik amalnya. Saudaraku, hidup di dunia ini adalah ujian. Hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti akan datang masanya kita. Masa apa? Masa meninggalkan dunia beserta isinya. Tak ada yang kita bawa selain kita amal yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ladang daripada kehidupan akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Siapa yang menanam di dunia ini kebaikan, maka insya Allah akan memperoleh kebaikan nanti kelak di akhirat. Sebaliknya siapa yang menanam kebencian, menanam kedengkian, maka kelak pun di akhirat akan mendapatkan kebencian, kedengkian. Karena itu, mengingat sebuah kematian akan melembutkan hati dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Karena itu adalah pelenyap segala macam kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sepintas berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk memperbanyak kematian, memperbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian itu yang akan melenyapkan segala macam kelezatan, keenakan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bahagia, maka berdoa kepada Allah. Bersyukur atas kebahagiaan yang Allah berikan. Ketika kita bingung, maka berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesedihan dan kebingungan tersebut. Begitu juga ketika kita sakit, berdoalah kita agar sehat. Begitu ketika saat kita tersesat, berdoa agar kita mendapatkan petunjuk. Berdoalah ketika orang-orang di sekitarmu mengejekmu untuk
untukmu untuk berdoa. Berdoalah ketika Anda tidak tahu apa yang terjadi. Berdoalah untuk mencari ketenangan pikiran, ketenangan hati, mencari ketenangan jiwa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, memohon perlindungannya, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Maka hendaklah kita di waktu pagi hari, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa 7 langit, 7 bumi dan semua yang ada di dalam antara langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Binatang yang ada di sekitar kita, kodok-kodok berbunyi di pagi hari, mereka sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia tidak mengetahui tasbih mereka. Alangkah ruginya kita sebagai manusia jika kita tidak ikut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. 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 Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Nah, salah satu tujuan kita dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadah salah satunya adalah memberikan
petunjuk kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada diri kita, dan kepada sesama manusia. Nah, jika kita memberikan petunjuk kebaikan, mengarahkan kepada sebuah kebaikan, memberikan informasi kebaikan, maka kita akan mendapatkan bagian pahala, mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, saudaraku. Nah, subhanallah, betapa murah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang memberikan petunjuk kebaikan pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan penghargaan, diberikan sebuah diberikan sebuah penghargaan lah, yaitu dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu, kita hendaknya terus memberikan petunjuk yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang buruk. Sebagaimana dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 148 sampai 149, bahwa Allah tidak menyukai perkataan yang buruk. La yuhibbuhullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Yang diucapkannya secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya ataupun memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadir. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi tidak kuat, akhirnya dia mengatakan ucapan yang buruk. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, atau kamu menyembunyikan kebaikan, ataupun memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penguasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk yang senantiasa membutuhkan pertolongan dan komunikasi dengan orang lain. Terutama kepada seorang ayah ataupun seorang ibu. Kita sangat membutuhkan pertolongannya dan doa-doanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Bahkan Allah secara khusus memberikan wasiat kepada manusia seluruhnya untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu
kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahron hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Ayat 15 ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi ini agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Oleh karena itu, salah satu bentuk berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintah Allah, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Dengan apa? Dengan mendoakan mereka, mendoakan diri kita, dan mendoakan kedua orang tua kita. Jadi di saat kita berdoa untuk diri kita, sertakan juga doa untuk kedua orang tua kita. Itu sebagai bentuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati perintahnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuknya adalah kita mentaati perintah Allah yang begitu banyak dan menjauhi larangannya yang begitu banyak pula. Salah satu perintah Allah adalah melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu cahaya bagi hamba di hatinya, di wajahnya, di kuburannya, dan di waktu dia dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti orang yang sholat itu akan bercahaya. Apa? Wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya, kuburannya bercahaya. Dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita pun akan bercahaya karena asarnya sholat. Ini adalah terdapat dalam Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman
190 bab sholat, saudaraku. Saudaraku, ketika kita sholat kita sudah baik, maka kita akan merasakan kesenangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh mengatakan bahwa tidak pernah orang yang bersenang-senang merasakan kesenangan yang menandingi kesendiriannya dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang bernama Muslim bin Yasar mengatakan. Nah, ketika kita sendiri, hendaknya kita jangan bermaksiat. Justru ketika kita sendiri, hendaknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesendirian kita hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan kelezatan bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di saat-saat kita sendiri. Sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaklah kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri beriman yang akan menolongmu dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1856. Ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Ini. Jadi ada keterkaitan ketika kita sendiri, hendaknya kita apa? Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harta yang terbaik yang harus kita miliki. Yaitu dengan kita bermunajat kepada Allah, hati kita akan bersyukur. Lisan kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah harta, kata Rasulullah, harta yang harus kita miliki. Yaitu hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang beriman yang menolongmu dalam urusan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapakah di antara kami yang sanggup untuk melakukan itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, bertasbih 100 kali, membaca zikir subhanallah 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 Subhanallah, 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 subhanallah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Membaca subhanallah 100 kali akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, begitu murahnya Allah. Allah memberikan balasan orang yang membaca tasbih 100 kali dengan apa? Dengan 1000 kebaikan dan akan menghapuskan 1000 kesalahan. Maka itulah kita hendaknya senantiasa membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis lengkapnya an Sya'din anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayazizu ahadakum ayaksiba fil yaumi alfa hasanah. Qala wa may yutiqu dzalika qala yusbihu mi'atan tasbihatan fayuqtabu lahu alfu hasanah wa tamha anhu alfu sayyi'ah. Rawahu Ahmad. An Sa'id, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, apakah kalian ayazizu ahadakum ayyaksiba fil yaumil alfa? Apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa di antara kami yang sanggup melakukannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, bertasbih 100 kali, membaca zikir subhanallah, akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Itu yang lebih pantas. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara supaya hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberi petunjuk agar kita tidak memandang kehidupan dunia terhadap orang yang lebih tinggi keduniaannya. Tapi dalam masalah urusan akhirat, kita hendaknya memandang yang lebih tinggi sehingga kita bisa merasakan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim terdapat dalam hadis nomor 2963. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu santun dan tidak mengganggu. Kalau diganggu dia akan bersikap santun, jika didolimi dia cenderung memaafkan, dan jika dibakhili dia akan bersabar. Seorang Hasan Basri berkata, sesungguhnya seorang mukmin itu santun dan tidak mengganggu. Kalau diganggu dia tidak bersikap. Kalau diganggu dia akan bersikap santun. Jika didolimi dia cenderung memaafkan, dan jika dibakhili dia akan bersabar. Itulah saudaraku yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ilmu itu berawal dari memperhatikan, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, dan kemudian menyebarkan. Sungguh luar biasa tausiah atau pagi hari ini jika kita semua memperhatikan, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian menyebarkan,
dan kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan. Itulah tahapan ilmu. Seorang akan mendapatkan ilmu kalau dia mau memperhatikan, mau memahami, mau menghafal, mau mengamalkan, dan mau menyebarkan. Sufyan bin Unayyah. Sufyan bin Unayyah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim.